Energi dan manfaatnya. Pernahkah kamu merasa lapar? Pada saat merasa lapar, badanmu terasa lemah, tidak bertenaga, tidak berenergi. Setelah makan, kamu kembali bersemangat, kembali dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, apakah energi itu? Bentuk-bentuk energi. Makanan yang kamu makan merupakan sumber energi. Jika tidak makan, tubuh menjadi lemas dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah makan, tubuh menjadi bertenaga, dan kamu pun bisa berlari atau melompat. Mobil yang tidak diisi bahan bakar minyak juga tidak akan dapat dikendarai. Mobil yang tidak diisi bahan bakar minyak tidak memiliki energi. Makanan dan bahan bakar minyak termasuk energi kimia, karena berasal dari bahan kimia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari? Setelah dijemur, pakaian-pakaian yang mula-mula basah menjadi kering. Mengapa pakaian basah itu bisa kering? Ternyata mataharilah yang mengeringkannya. Matahari memberikan energi panas. Energi panas inilah yang menyebabkan air di dalam pakaian basah menguap, sehingga pakaian menjadi kering. Setrika yang digunakan untuk merapikan pakaian juga menghasilkan energi panas. Energi panas itu menyebabkan pakaian yang kusut menjadi rapi kembali. Selain memberikan energi panas, matahari juga memberikan energi cahaya. Itulah sebabnya kita dapat menikmati terang pada siang hari. Ketika malam tiba, matahari tidak muncul. Akibatnya, keadaan menjadi gelap. Untuk menghasilkan terang, kita menggunakan lampu. Lampu juga menghasilkan energi cahaya. Pernahkah kamu menaiki sepeda yang memiliki dinamo? Ketika kamu tidak mengayuh pedal sepeda, dinamo tidak dapat menyalakan lampu sepeda. Namun, setelah kamu mengayuh pedal sepeda, dinamo dapat menyalakan lampu sepeda. Energi yang dimiliki dinamo untuk menyalakan lampu sepeda berasal dari gerak mengayuh pedal yang kamu lakukan. Energi seperti ini disebut energi gerak. Kipas angin yang bergerak juga merupakan contoh energi gerak. Apa yang membuatmu dapat bersuara? Saat kamu bersuara, cobalah meraba lehermu. Lehermu terasa bergerak-gerak, bukan? Sebenarnya, yang terjadi adalah pita suara yang ada dalam lehermu bergetar. Pita suara yang bergetar itulah yang membuatmu dapat bersuara. Getaran juga merupakan energi. Salah satu contoh energi getaran yang dapat kita amati adalah gempa.
Gempa merupakan getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Apa yang mampu dilakukan oleh gempa? Gempa yang dahsyat sanggup merobohkan gedung-gedung tinggi. Satu lagi bentuk energi yang sering kita temukan adalah energi listrik. Televisi, komputer, radio, telepon seluler, lampu, setrika, dan ada begitu banyak alat listrik di rumah yang menggunakan energi listrik. Jika listrik padam, alat-alat listrik ini tidak dapat berfungsi. Setelah aliran listrik kembali menyala, barulah alat-alat ini dapat berfungsi kembali. Bentuk-bentuk energi adalah energi kimia, energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi getaran, dan energi listrik. Sumber energi dan kegunaannya. Dari manakah asal energi yang tadi telah kita pelajari? Energi berasal dari suatu sumber yang kita namakan sumber energi. Berikut ini adalah beberapa sumber energi yang ada di sekitar kita. Makanan, bahan bakar minyak, listrik, matahari, air, dan angin. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Kamu telah mengetahui bila tidak makan, tubuh kita menjadi lemas dan tidak bertenaga. Setelah makan, kita kembali bertenaga. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi bagi kendaraan bermotor, misalnya mobil. Di pom bensin, kita mengisi bahan bakar minyak untuk mobil. Setelah bahan bakar diisi, barulah mobil dapat dikendarai. Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak kita gunakan di rumah. Lampu, televisi, komputer, setrika, semuanya menggunakan listrik. Itulah sebabnya, jika aliran listrik padam, alat-alat tersebut tidak dapat berfungsi. Setelah aliran listrik kembali menyala, barulah kita dapat menggunakan alat-alat tersebut. Energi matahari adalah sumber energi yang terus-menerus ada. Sudah cukup banyak peralatan yang memanfaatkan energi matahari yang dibuat oleh manusia. Di antaranya adalah mobil bertenaga matahari yang memanfaatkan energi matahari untuk menggerakkannya. Selain itu, ada pula pemanas air bertenaga matahari. Apakah kamu telah menggunakannya di rumah? Pernahkah kamu melihat air terjun? Lihatlah bagaimana air yang turun itu menghempaskan segala sesuatu. Air terjun memiliki energi yang sangat besar. Pada beberapa bendungan, air terjun bahkan dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada PLTA, energi air dirubah menjadi energi listrik. Pernahkah kamu mengamati bagaimana perahu layar dapat bergerak di laut?
Perahu layar sebenarnya bekerja memanfaatkan energi angin. Dengan bantuan tiupan angin, perahu layar dapat bergerak di laut. Di negara Belanda yang dikenal sebagai negeri kincir, energi angin dimanfaatkan untuk penggilingan gandum. Energi angin dimanfaatkan dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan mesin penggiling gandum. Kincir angin mengubah energi angin menjadi energi gerak. Hemat energi. Energi yang paling banyak dimanfaatkan sekarang ini adalah energi listrik. Beberapa cara menghemat energi, misalnya mematikan alat-alat listrik yang sedang tidak digunakan, memilih alat listrik yang lebih hemat energi, dan menggunakan lampu neon untuk menggantikan lampu pijar. Penerapan energi gerak. Pernahkah kamu mengamati bagaimana perahu layar dapat bergerak di laut? Perahu layar sebenarnya bekerja memanfaatkan energi angin. Layar yang dimiliki oleh perahu layar memanfaatkan energi angin sehingga dapat menggerakkan perahu. Dengan cara ini, energi angin diubah menjadi energi gerak. Untuk mengamati bagaimana angin dapat menggerakkan perahu, ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat perahu sederhana. Siapkan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat perahu kertas sederhana. Siapkan pula ember yang telah diisi dengan air. Setelah perahu selesai dibuat, letakkanlah di atas permukaan air pada ember. Cobalah meniup perahu tersebut. Apakah perahu bergerak? Ya, perahu bergerak karena tiupan angin dari mulutmu. Perahu telah mengubah energi angin menjadi energi gerak. Kincir angin dapat mengubah energi angin menjadi energi gerak. Di negara Belanda yang dikenal sebagai negeri kincir, energi angin dimanfaatkan untuk penggilingan gandum. Energi angin dimanfaatkan dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan mesin penggiling gandum. Untuk mengamati kincir angin, ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat kincir angin sederhana. Siapkan kertas karton berbentuk persegi seperti ini. Carilah titik tengah karton. Kamu dapat mencari titik tengah karton dengan cara melipat seperti ini. Buatlah sebuah persegi lebih kecil dalam kertas dengan titik tengah persegi itu sama dengan titik tengah karton. Guntinglah karton dari ujung karton hingga ujung persegi. Tariklah ujung-ujung karton, kemudian lipat seperti ini. Rekatkan lipatan ini dengan menggunakan lem. Lubangilah titik tengah karton, kemudian masukkan lidi yang cukup panjang melalui titik tengah karton itu. Sekarang, kamu telah memperoleh kincir angin sederhana. Cobalah meniup kincir angin tadi. Apa yang terjadi? Akibat tiupan angin dari mulutmu, kincir mulai bergerak.
Kincir memanfaatkan energi angin yang kamu tiupkan dan mengubahnya menjadi energi gerak. Cobalah pula letakkan kincir tersebut di depan kipas angin. Perhatikan pula apa yang terjadi.